Shalom saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kami dapat mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hati untuk menerima Tuhan renungan pada hari ini supaya kami dapat menjalani hari ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Hari ini saya mau membawakan renungan dengan tema lebih mudah yang mana. Jadi sebelum saya mulai itu saya mau cerita ya bahwa kemarin itu tanggal 6 Desember saya ada acara itu ada kondangan teman lah, teman SMP gitu. Singkat cerita ya pokoknya acara itu dari jam 11 sampai jam 1. Nah saya datang terus ketemu dengan teman-teman lama, bercerita banyak gitu kan, sampai akhirnya setelah selesai acara itu jam 1, kita tuh masih ngumpul gitu kan. Tapi karena banyak yang udah punya anak, ada yang ngurus apa gitu, jadi waktunya kemakan, eee 1/2 jam gitu. Jadi 1/2 jam lagi baru kita berangkat ke tempat di mana kita mau kumpul untuk ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Sedangkan pada saat itu, tanggal 6 itu saya ada, jadwal pelayanan buat latihan musik kan. Nah sedangkan waktunya itu udah jam, 2 lewat gitu di tempatnya buat kita ngobrol-ngobrol kan. Akhirnya ngobrol lewat 1 jam gitu kan, sampai akhirnya lewat jam 3 lewat gitu, saya udah bilang nih sama istri saya kan, "Kayak kita harus pergi deh, karena aku harus ada latihan," gitu kan. Cuman saya merasa nggak enak gitu kan, karena, di situ posisinya lagi cerita, lagi hype-hype-nya lah, maksudnya lagi cerita seru-serunya kan. Nah cuman saya merasa di sisi lain saya juga mau tetap di situ, tapi di sisi lain juga saya mau latihan juga kan. Akhirnya saya mengambil keputusan bahwa saya mau, langsung pulang duluan gitu kan. Ketika saya bilang sama teman-teman saya, di situ bilang, "Nggak usah lah, kita kapan lagi ngumpul kan," gitu. Karena jarang-jarang ngumpul, eee, full tim kayak gini. Karena kan biasanya ngumpulnya itu ya nggak tahu kapan lah, namanya udah punya kehidupan masing-masing. Nah, saya di situ, bergumul kan, bukan bergumul sih, maksudnya berpikir, ya gimana ya. Akhirnya singkat cerita ya, akhirnya saya mengambil keputusan bahwa saya tetap pergi di situ kan, walaupun memang ya pasti saya akan ketinggalan, eee, apa, ceri bercerita banyak di situlah. Tapi di situlah saya mengambil keputusan yang baik, yang benar menurut saya, akhirnya saya bisa latihan. Walaupun tadi saya, izin untuk telat kan, akhirnya saya nggak telat kan, karena memang saya langsung ngomong aja sama teman-teman saya. Nah, ayatnya saya ambil di 1 Korintus 15 ayat 33. "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Nah, dari cerita saya ini, kita juga hidup di dunia yang sekarang itu lebih mudah mengikuti teman yang berkata kasar gitu kan, daripada kita menjaga tutur kata kita. Lebih mudah kita ikut gosip dengan rekan kerja daripada kita memilih diam dan kita menjauhi gosip itu. Lebih mudah kita ikut malas daripada kita disiplin. Lebih mudah kita untuk menyerah daripada kita tetap, percaya dan berteguh hati gitu. Dan lebih mudah kita mengikuti arus dunia daripada mengikuti Tuhan. Karena menurut saya melakukan sesuatu yang salah itu kita nggak perlu latihan. Tapi melakukan sesuatu yang benar itu perlu karakter dan keteguhan hati gitu kan. Seperti tadi saya meneguhkan hati saya udah cukup untuk ngobrol di situ walaupun masih ingin kan, tapi saya harus menjalankan apa yang benar menurut saya gitu. Sama waktu itu Bapak Gembala ilustrasikan sebuah kemah gitu kan. Tidur di kemah itu butuh usaha menurut saya, karena
pasti di kemah itu kan di ruang terbuka ya, pasti cuacanya dingin gitu kan, alasnya keras gitu, nggak nyaman. Dibanding kita tidur di rumah dengan kasur yang empuk, yang mudah dan nyaman lah buat kita. Tapi kalau dikaitkan ilustrasi tersebut dengan kebaikan dan kebenaran, maka tenda itu sementara tapi melatih karakter kita. Kasur itu memang nyaman, bisa membuat kita malas juga dan tidak bertumbuh. Jadi melakukan yang baik itu sering gak nyaman, dan melakukan yang buruk itu seringkali juga terlihat enak, lebih cepat dan lebih praktis gitu kan. Jadi buat saya adalah untuk anak-anak muda memang kalau kita jujur dan melakukan sesuatu yang baik itu pasti banyak sebuah tekanan gitu kan. Baik kita waktu ujian gitu kita melakukan hal yang maksudnya nggak nyontek apa gitu, ya nilainya akan semampu kita gitu kan. Kalau kita belajar bagus, nggak belajar ya nggak bagus gitu kan. Untuk yang bekerja dan orang tua juga kita harus menjaga integritas kita gitu kan, walaupun susah untuk menjaga integritasnya itu. Untuk yang mungkin lansia gitu kan tetap menjadi teladan iman bagi generasi-generasi di bawahnya gitu. Jadi menurut saya lebih baik kita sendirian dalam kebenaran daripada kita ramai-ramai dalam kesesatan gitu kan. Jadi itu aja renungan hari ini, saya nggak panjangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengarkan Tuhan, biarlah Engkau menolong kami dapat memilih sesuatu yang benar walaupun terkadang sulit Tuhan. Berikan kami hati yang kuat, hati yang teguh Tuhan untuk tidak mudah terbawa hal-hal yang buruk. Bentuk kami Tuhan menjadi karakter yang baik Tuhan, karakter yang benar sesuai dengan Engkau Tuhan. Menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Supaya kami hidup untuk memuliakan nama-Mu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan sepenuhnya sepanjang hari ini. Hanya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.